Jadi di komitmen ini timbul dari suatu niat untuk menurunkan itu dengan suatu studi yang kita sudah lakukan, bahwa itu memang bukan hanya perlu dilakukan, tapi memang harus kita lakukan. Dan langkah-langkahnya sebelum kita membuat komitmen, tentu saja kita sudah memperhitungkan berbagai macam aspek, baik dari aspek operasional, aspek teknis, aspek administrasi, dan aspek lainnya. Dan ini memang sangat mungkin untuk kita capai. Makanya pada kesempatan COP27 kali ini kami mencoba menambah, membuka kemungkinan untuk menambah komitmen 30% itu menjadi hampir 60% atau up to 60% dengan melakukan kajian-kajian tambahan. Jadi ini memang harus kita lakukan, suatu keniscayaan, dan nggak bisa lagi nggak, harus kita lakukan. Begitu, Ilona. Oke, lantas operasionalnya nanti seperti apa di Freeport untuk menjalankan komitmen hijau di Freeport? Ya, jadi tadi saya sampaikan kita sudah menggunakan kereta listrik yang mampu 110.000 ton biji per hari, dan di samping kita juga memberikan kontribusi bagi pengurangan emisi karbon. Tentu saja dari segi operasional ini menjadi lebih hemat, lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, dan juga lebih aman. Dan tadi saya sampaikan ada vertical plate air blow itu yang menggunakan metode kompresi, bukan lagi metode pembakaran. Dan sekarang ini kan teknologinya sudah lebih banyak tersedia dan dengan biaya yang tidak semahal sebelumnya, sehingga banyak sekali inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan untuk menurunkan emisi karbon ini. Dan tadi saya sampaikan bahwa kami mengoperasikan PLTU menggunakan batu bara sebesar 200 MW. Ini kalau kami lakukan perubahan menggantikan PLTU tersebut dengan energi yang lebih bersih, tentu juga lebih menguntungkan buat kami. Dan ini adalah satu niat yang harus kita lakukan, yang harus bisa kita terjemahkan dalam suatu rencana aksi yang jelas dan konkret dan timely, yaitu pada tahun 2030 nanti juga harus bisa tercapai. Oke, berarti operasional PLTU-nya juga di tahun tersebut? Di Jayapura, di daerah aliran sungai di Jayapura, dan juga melibatkan masyarakat setempat untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir saya, Pak, kira-kira tadi memang sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Tony terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Freeport untuk menekan yang akan dilakukan Freeport untuk mengurangi emisi karbon ke depannya, atau mungkin langkah-langkah baru yang tengah disiapkan. Jadi tentu saja tadi saya sampaikan bahwa ini gerakan harus dilakukan secara masif. Maksudnya secara masif adalah saya juga aktif di Kadin, dan Kadin juga mempunyai komitmen yang sama. Kadin di Indonesia juga memiliki komitmen yang sama, bagaimana untuk bisa bekerja bersama dengan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon, sehingga ENDC yang ingin dicapai itu bisa lebih cepat tercapai. Dan ini adalah satu joint effort dari seluruh pemangku kepentingan. Kami bicara atas nama perusahaan, Kadin juga atas nama perusahaan-perusahaan, untuk bagaimana bisa membuat action plan yang lebih konkret, lebih real, dengan melihat best practices dari masing-masing perusahaan, supaya bisa direplika di perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, atau paling tidak di wilayah yang sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian, Ilona. Untuk merealisasikan. Jadi kalau kerjasama antar perusahaan itu kita lakukan dengan Kadin tentu saja. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kami juga terus mengikuti guidance dan program-program bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini yang paling penting. Jadi memang semua aksi atau rencana aksi kami komunikasikan, dan juga agar bisa kemudian disinergikan dengan tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang di bawah koordinasi Kementerian LHK dan juga kementerian lembaga lainnya. Oke, pengurangan